Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maaf Ustadz, bagaimana jika suami kerja sampai sore, istri juga kerja sampai sore? Saya memilih menyekolahkan anak di sekolah yang saya percaya bisa mendidik secara agama. Sekolahnya dari pagi sampai sore juga. Bolehkah saya limpahkan tanggung jawab ke sekolah karena hampir seharian anak saya ada di sekolah? Tadi Ana udah sampaikan, sekolah itu hanya membantu. Tugas utama yang bakal ditanya sama Allah nanti pada hari kiamat siapa? Bapak sama ibunya. Maka jangan melimpahkan semuanya. Alhamdulillah ada yang mau membantu dari pagi sampai sore. Sisanya ini tolong dimanfaatkan untuk mendidik anak kita. Apa yang didapat di sekolah dari pagi sampai sore dikoreksi, dicek. Alhamdulillah ada buku penghubung antara sekolah sama orang tua sehingga bisa mengikutin. Kemudian juga ada hari libur. Masya Allah jemaah. Ada sekolah-sekolah ya, mudah-mudahan Nazira ini juga sudah seperti itu. Jadi tugas anak di rumah itu ternyata bukan hanya tugas menghafal, menjawab pertanyaan, ada tugas etika. Ada tugas anak itu di rumah, Masya Allah, cuci piring sendiri. Tugas sekolah. Ada nggak tugas itu? Nazira? Ada. Tugas cuci piring, bikin kopi, bikin teh, mijetin ibunya, ada? Ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Suruh mijetin bapaknya. Bapak-bapak pernah dipijet sama anaknya pulang dari sekolah? Belum, kata bapak-bapaknya. Iya, kembali tetap tadi ada tugas-tugas dari sekolah jemaah. Kenapa? Karena anak ini kan merasa dititipkan ke sekolahan. Kadang-kala dia lebih taat dengan perintah sekolahan daripada perintah orang tuanya. Maka orang tua minta bantuan sekolahan. Tolong Pak Ustadz, guru, anak saya dikasih tugas untuk ngepel di rumah, untuk nyapu, untuk apa. Ketika hari libur dia full aktivitas. Maka sekali lagi buat orang tua, tanggung jawab tetap tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya membantu saja. Walaupun di pesantren, pesantren itu 24 jam bukan pagi sampai sore. Jadi orang tua jangan berpikir anak-anak sekolah pesantren keluar, pikirnya keluar dari perusahaan, dari pabrik sesuai dengan diinginkan. Orang tua harus ada perannya di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan untuk yang bekerja suami istri, cobalah dipikirkan kembali. Kalau anak-anak sudah sekolah mungkin ada tempat penitipan anak. Tapi kalau anak itu masih kecil, di masa umur 1 tahun sampai 6 tahun, itu masa-masa dia menyerap ilmu dan adab yang banyak. Kadangkala anak itu dirawat oleh pembantu di rumah. Orang tuanya cari duit. Pembantu ngerawat anak kita juga cari duit. Jadi apakah pembantu akan merawat dengan cinta dan kasih sayang? Ya adalah sebagian pembantu seperti itu, tapi tidak seperti ibunya sendiri. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, saya mau bertanya apa yang harus dilakukan orang tua yang telah menyesal karena bersikap keras terhadap anaknya dan sekarang anaknya tidak peduli terhadap nasihat orang tuanya. Bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Jamaah rahimakumullah, selalu ada jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita. Kalau memang kita telah melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan sama anak. Bukan dengan membelikan yang dia inginkan, tidak. Tadi kita bicara tentang komunikasi yang baik, interaksi yang baik, dialog sama anak kita. Ajak anaknya makan berdua ke warung umpamanya. Makan berdua ke warung. Sambil ngobrol sama anaknya. Nggak usah ngomong masalah yang lain-lain. Cuma ya berbagi cinta dan kasih sayang sama anaknya.
Kemudian sampaikan kepada anak, minta maaf. Nggak masalah orang tua minta maaf sama anaknya. Sampaikan kepada anak, nah ayah akan lebih baik lagi dalam mendidikmu umpamanya. Kemudian lihat, kadangkala anak kita ini terpengaruh sama teman-temannya. Orang tua pun harus peduli. Tadi yang Anda sampaikan, kita perlu mendengar dari anak kita, tanyakan dengan siapa dia berteman. Sekali-kali bikin acara di rumah, undang teman-teman dia. Supaya kelihatan gimana sih model sohib-sohibnya. Apalagi anak-anak yang sudah mulai remaja ya. Supaya kita tahu, oh fulan ini yang mempengaruhi anak-anak. Kelihatan nantinya di rumah itu jemaah. Itu mungkin yang bisa dilakukan orang tua sambil terus tadi berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin tambahan hadiah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah karena hadiah akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ini orang tua kalau datang beli hadiah buat anaknya ya, masya Allah, masya Allah. Apa aja, kalau pulang dari luar rumah bawa hadiah. Walaupun hadiah itu mungkin sesuatu yang remeh. Anak kita ya sedang SD, mungkin kita beli hadiah kan pena buat dia, orotan buat dia, penghapus buat dia. Tuh orang tua bawa, bahagianya dia dikasih sama orang tuanya. Tapi yang sudah remaja mungkin hadiahnya lain lah, yang sesuai dengan umur mereka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana mendapatkan kasih sayang ayah yang sudah menikah lagi? Ini yang tanya anaknya kayaknya sama. Bapaknya kawin lagi. Nah, ini rada-rada berat pertanyaan ini. Karena anak berusaha mendapatkan kasih sayang ayahnya. Padahal seharusnya ayah yang mengasihi anaknya. Cuma dia kepingin nih gimana bisa dapat kasih sayang ayah. Yang pertama buat anak ini, lihat kesukaan ayahnya. Cintai apa yang dicintai ayahnya. Kadang-kala kalau ayah itu cinta sama istrinya, usahakan anti juga cinta sama istrinya ayah. Karena ada anak yang benci sama istri, bapaknya nggak suka, Ustaz, anak nggak suka Ustaz. Akhirnya istri bapak ini malah mempengaruhi bapak untuk benci kepada anaknya. Maka kalau kita bicara tadi rekayasa, udahlah dibikinlah bagaimana walaupun kau nggak suka sama istrinya ayah, tapi karena ayah suka sama istrinya, aku akan menghormatin istri ayah. Aku akan menghargai istri ayah. Ketika ada ayah dan ketika tidak ada ayah. Bukan sebuah kepalsuan. Tapi memang kita hormatin. Salah satu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jangan sama istrinya ayah, sama teman-temannya ayah kita disuruh berbuat baik. Sama kerabat-kerabatnya ayah, apalagi ini istri ayah. Kemudian yang terakhir doa lagi. Wallahi jamaah, yang punya langit dan bumi ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Hati manusia itu ada di tangan Allah. Kita tinggal minta sama Allah bagaimana membolak-balikkan hati ayah sehingga memberikan kasih sayangnya kembali kepada anak-anaknya. Dan doakan ayahnya supaya terhindar dari dosa. Karena salah satu yang membuat rusak rumah tangga itu dosa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari K-pop? K-pop, apa ini jemaah? Karena sekarang ini dunia K-pop mulai meluas Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Korea. Apa namanya, bacaannya apa? K-pop. K-pop. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kenapa sih artis-artis Korea itu menarik jemaah?
Ini cerita teman. Ternyata di Korea itu memang menggarap dunia apa? Acting mereka. Itu mereka ingin bersaing dengan Hollywood. Makanya mereka bikin artisnya itu dibuat ada pabriknya. Iya. Artisnya itu operasi plastik ini itu macam-macam. Sampai jadi seperti yang lihat sekarang. Sehingga banyak artis-artis Korea itu yang hidup menderita. Karena dia harus tampil sempurna. Maka kalau kita dengar terakhir berapa bulan yang lalu. Yang bunuh diri lagi. Bunuh diri, terus bunuh diri mereka. Cuma yang kita lihat itu acting yang jadi masalah. Subhanallah, ada teman, bukan teman, sepupu dia ngasih tau anak. Dia ngatakan, "Kak, lihat ini Kak." Kata dia, film-film barat itu sekarang, kalau dulu mereka masih capek bikin film. Sekarang itu sudah pakai green screen. Jadi bohong semuanya, lebih bohong lagi jamaah. Dulu masih ada stuntman-nya yang ini, sekarang Masya Allah. Sekarang kalau bicara bagaimana kita meninggalkan K-pop ini, ya udah. Kita buka kepada anak-anak kita, mereka itu siapa sebenarnya. Kebohongan itu membuat anak kita jadi puas. Aku nggak boleh menonton itu lagi. Pengaruhnya kepada anak-anak kita. Oleh karena sampai sekarang nggak tahu. Cuma memang dengar yang namanya drama Korea ini jamaah sudah mewabah. Sampai kayaknya siswi-siswi ada yang nonton. Bapak-bapak, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, cari ganti. Cari ganti. Karena orang itu biasanya memang ada yang namanya kecanduan. Sehingga yang kecanduan itu ada rehabilitasi. Bagaimana sekarang direhabilitasi dia? Ya gimana rehabilitasinya dibikin? Kalau dia kecanduan film, bagaimana kita kasih dia aktivitas yang membuat dia nggak punya waktu untuk nonton. Orang tua tadi kita katakan duduk sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Ketika nonton sesuatu perlu memang ada screening time sama anak-anaknya, ada playing time, ada waktu nonton yang bermanfaat, nonton yang ada gunanya. Duduk sama anaknya, lihat nih, ini nak seperti ini seperti itu. Ada film-film dokumenter umpamanya yang bisa dilihat. Ada film-film tentang alam, banyak yang bermanfaat sebenarnya jamaah. Tapi karena ya dia sudah terpengaruh sama teman-temannya, apalagi kalau remaja mulai ada benih-benih cinta ya. Dia lihat, oh ini bagus banget ya. Sambil terus berdoa lagi sama Allah SWT supaya anaknya diselamatkan dari itu. Duhai ayah bunda, dengarkan nih, ini ada yang tulis ini. Duhai ayah bunda, dengarkanlah kami bagaimana cara memberitahu ayah untuk berhenti merokok. Karena berbagai macam cara sudah dilakukan tapi belum berhenti. Karena kami sayang dengan ayah, tolong Ustadz nasihatnya. Semoga pulang dari sini ayah dapat semangat untuk berhenti rokok. Ya ayahnya lagi hadir di sini jamaah. Nah, ya kalau bicara hukum rokok jamaah, kalau bicara hukum rokok, mungkin ada yang masih condong kepada makruh, karena syahwatnya ada di sana, nafsunya ada di sana. Ada sebuah alat detektor mini. Alat detektor ini paling enggak kita bisa mengetahui ini hukumnya yang lebih kuat yang mana, halal atau haram. Jadi dalam urusan-urusan yang syubhat umpamanya, kita dikasih alat sama Allah untuk mendeteksi, oh kayaknya ini haram.
Apa alat itu? Alat itu namanya al-his al-akhlaqi. Sebagian ulama mengatakan itu nurani mungkin ya. Allah kasih di hati kita yang kita bisa bedakan, kayaknya ngebaik ini kayaknya buruk yang ini. Dia bisa tahu. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Orang tuh tahu, jiwa dia itu tahu, walaupun dia punya alasan 1, 2, 3, 4, tapi hati nurani dia nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibohongin. Kalau bicara hukum agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal haram ini ada perkara-perkara yang bercampur jemaah, yang enggak jelas. Ada unsur halalnya tapi ada unsur haramnya. Syubhat. Tugas kita apa? Menghadapi hal yang seperti ini ada 2 hal. Yang pertama, kalau ini urusan perintah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka yang harus kita lakukan apa? Kerjakan. Kan syubhat, Ustaz, ini ada yang mengatakan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya udah, nggak usah ribut, kerjakan. Kan sama-sama perintah, cuma yang dibicarakan adalah kualitas perintahnya, sampai tingkat wajib atau sunnah. Tugas kita dalam urusan ini jangan berdebat, tapi melaksanakan perintah. Selesai, sudah selamat kita. Tapi kalau syubhatnya ini berupa ini Ustaz, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih kuatkan yang halal atau yang haram? Yang haram, tinggalkan sudah. Apalagi tadi, ini Ustaz, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Sama-sama dilarang, tinggal kualitas larangannya. Apakah sampai haram atau hanya sampai makruh? Ketika itu apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Karena kalau sudah bicara bercampur antara haram sama makruh, sama-sama larangan untuk menyelamatkan diri kita, kita meninggalkannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, detektor yang kedua jemaah. Surga itu dikelilingi dengan pagar yang dibenci oleh jiwa kita. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh pagar yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Antum tinggal lihat nih, nafsu antum lebih condong melakukan atau meninggalkan. Kalau aduh Ustaz, ana lebih suka ngerokok sih Ustaz ya. Ya kayaknya takut ke neraka nantinya. Kalau syahwatnya ke sana. Tapi kalau mau sholat malam, antum sholat malam nggak? Aduh berat sholat malam di situ. Ah itu insya Allah ke surga. Jadi yang berat oleh jiwa kita, insya Allah ke surga. Yang disukai oleh nafsu kita, antarkan ke neraka. Itu ketika kita tidak tahu sama dalil. Ana nggak tahu dalilnya Ustaz. Atau katanya ini ulama khilaf Ustaz. Ana yang mana ana pilih Ustaz ya? Kalau nafsu ana sih lebih baik yang makruh Ustaz. Itu nafsu. Kalau sudah nafsunya ke sana, tinggalkan. Karena neraka itu dibalut dengan yang disukai oleh jiwa kita. Tuh anaknya udah doa, mudah-mudahan bapaknya keluar dari sini berhenti ngerokok. Dan alhamdulillah, padahal ayahnya berhenti ngerokok di sini sudah jemaah. Saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang benar sedangkan suami saya kurang taat beragama? Ini curhat seorang ibu. Yang pertama, ana selalu nasihatkan buat perempuan-perempuan yang seperti ini, ana nasihatkan untuk istighfar. Karena mungkin anti salah pilih suami. Iya. Padahal di dalam agama kita sudah jelas kriteria suami itu yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Sekarang anti kok bisa dapat suami kayak gini? Berarti kan salah pilih. Kemudian yang kedua, setelah istighfar mohon ampun sama Allah SWT, doakan suaminya. Sudah, perbaiki suami dengan doakan suami. Yang ketiga, jangan bersandar sama suaminya. Sudah. Ada wanita yang selalu mengeluh sama suaminya. Ayolah bang, bantu didik anak bang. Ayo. Akhirnya anak gak bener, suami istri berantem terus.
Ketika tahu suaminya berat untuk diajak kompromi, ya sudah, minta tolong sama Allah, aku akan didik anakku sendiri dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus berusaha memperbaiki suami. Jangan sampai kita tadi bicara rekayasa tempat pendidikan ini. Jangan sampai anak kita melihat bapak ibunya ribut terus. Keributan itu kalau memang tidak bisa dihindarin, tolong di kamar dikunci. Jangan sampai anak-anak dengar. Seperti itu. Ya mau nggak mau jemaah sabar. Terus mau gimana lagi? Orang ibu yang salah pilih suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ibu yang meninggalkan anak bekerja di luar kota untuk mencari nafkah? Karena beliau seorang janda sehingga tidak dapat menjaga anak-anaknya. Anak-anaknya dititipkan ke ibunya yang seorang janda juga. Terima kasih Ustaz. Ahibati fillah. Ada sebuah fenomena yang memprihatinkan di negeri kita. Apa? Fenomena ketika terjadi perceraian dan anak itu ikut sang ibu, bapak itu nggak tanggung jawab. Bapak itu tidak tanggung jawab. Padahal tanggung jawab mendidik anak dan memberikan nafkah kepada anak itu adalah tanggung jawab bapaknya. Anak itu tidak kenal namanya mantan bapak. Nggak ada. Mantan istri iya. Jadi seorang bapak ketika menceraikan istrinya, anak-anak itu 100% tanggung jawab bapaknya. Memberikan nafkah, mendidik anaknya walaupun anak itu ikut ibunya. Sehingga bapak ini harus terus berhubungan sama anaknya. Ketika istrinya yang mendidik, kasih biaya pendidikan buat istri itu. Bukan malah si istri ini ceritanya, istri malah kerja keluar cari nafkah buat anaknya, si suami nggak mau tahu. Ya alhamdulillah sang wanita ini tanggung jawab terhadap anaknya. Tapi tolong difahami bahwa sang bapak nanti akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak dia. Kenapa dia tidak didik dengan benar? Ingat, walaupun sang anak ikut ibunya, tanggung jawab tetap tanggung jawab siapa? Kan kebencian kepada anaknya terhadap bapaknya. Kalau dia masih punya bapak, janda bukan meninggal, janda cerai, kasih tahu dia, bapakmu ada nak, fulan di tempat ini, dan minta kepada suaminya untuk memperhatikan anaknya. Dan kalau kondisi tadi, ya sudah, berusaha minta tolong sama ibunya. Kalau memang di kampung nggak bisa memberikan nafkah, dia kerja mungkin keluar kota, tapi kalau bisa tetap bersama anaknya. Jangan sampai untuk mencari nafkah akhirnya merepotkan ibunya. Ini kan sang anak menitipkan anaknya kepada ibunya. Jadi anak dirawat sama nenek. Padahal bentuk kebaktian anak sama ibunya itu tidak merepotkan ibu. Lebih repot mana? Namun tanya sama ibu-ibu. Lebih susah mana mendidik anak sama bekerja di kantoran? Anak mau tanya. Lebih susah mana? Mendidik anak, ngurusin anak sama kerja di kantoran. Kerja di kantor tuh ya Allah cuma duduk, tanda tangan, ini itu. Tapi didik anak jamaah bukan hanya dengan pikiran, dengan hati, dengan kasih sayang. Maka tolong orang tua memperhatikan anaknya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di zaman kemajuan teknologi saat ini? Bagaimana kita bersikap adil pada anak-anak karena sifat anak-anak yang berbeda? Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama sebagai tempat pelampiasan amarah saat anak-anak bertengkar dengan saudaranya? Barakallahu fikum. Taib jamaah, kalau bicara zaman kemajuan teknologi ini, ya kita melihat dulu ketika belum ada TV, Masya Allah,
orang tidak terlalu khawatir. Ada TV ribut, bagaimana didik anak ini? Sampai akhirnya ada kesepakatan di satu perumahan itu, mereka punya kesepakatan kalau dari jam 6 sampai jam 8 malam nggak ada TV yang hidup. Jadi itu anak mau bermain ke rumah sohibnya yang mana tetap nggak ada TV. Jadi akhirnya dia balik lagi ke rumahnya sendiri karena dia mau nonton TV. Ini sebagai bentuk bagaimana menjaga anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan teknologi yang ada. Artinya teknologi nggak bisa ditinggalkan, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Bicara handphone, ya seringkali Anda sampaikan bahwa yang namanya Bill Gates sama satu lagi yang punya startup itu siapa? Dia itu tidak memberikan handphone kepada anaknya, smartphone. Kalau Bill Gates kalau nggak salah umur 14 tahun, anaknya umur 14 tahun baru dikasih gadget. Itu Bill Gates, orang kaya di dunia. Kita baru gaji 10 juta, anaknya semua pegang handphone. Kasih semuanya. Yang punya startup kalau nggak salah anaknya umur 10 atau 12 tahun baru dikasih handphone. Karena mereka tahu belum waktunya dia pegang handphone. Waktunya apa? Waktunya bermain, waktunya beraktivitas. Nanti ketika waktunya dikasih gadget tuh anak. Tapi memang kembali orang tua itu nggak mau capek sekarang. Jadi yang terpengaruh teknologi itu orang tua apa anaknya? Emaknya sebenarnya. Jadi yang dibicarakan itu bukan bagaimana mendidik anak di era teknologi, tapi bagaimana menciptakan ibu yang benar di era teknologi ini. Emaknya yang perlu diperbaikin. Emak itu kalau sudah ada sohib-sohibnya, anaknya ganggu, nangis, macam-macam, langsung dilemparin handphone. Tafadhol, seret. Sudah. Nggak ganggu tuh anaknya, bener nggak ganggu coba. Jadi yang perlu diperbaikin bukan anaknya siapa? Emaknya yang diperbaiki sama bapaknya. Insya Allah kalau emak dan bapaknya benar dalam penggunaan teknologi, anaknya insya Allah juga akan benar. Tapi kalau orang tuanya nggak benar, banyak waktu dihabiskan, ya mau nggak mau akan berpengaruh kepada anaknya. Anak dikasih gadget, makan masih pegang gadget, tinggal handphonenya. Sampai kadang-kala ada telepon jemaah, ada telepon, anak lagi makan ada telepon, anak-anak bapak telepon, matikan handphonenya. Siapapun yang telepon sekarang lagi makan, supaya anak itu kadang-kala bapak ini sambil telepon, sambil makan, ya miring-miring gitu, anaknya lihat bapaknya kayak gini. Ada kalau ibu nggak sambil miring-miring, dimasukkan ke jilbabnya jemaah. Seret. Nah, itu terjadi subhanallah. Maka tolong ada waktu khusus memang yang nggak penting, cuma kawan teman mau ngobrol yang tidak terlalu penting, matikan sudah. Sekarang waktu buat anak-anak. Mungkin itu yang perlu dibicarakan di zaman kemajuan teknologi ini. Kalau bicara sikap adil sama anak-anak kita, ya kalau bicara anak-anak berbeda jamaah, anak-anak berbeda. Ada yang dikerasin, ada yang dilembutin. Tapi kalau bicara keadilan itu dalam pemberian harus sama ketika memberikan kepada anak ini. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat yang bawa anaknya Nu'man bin Bashir, ini Bashir bawa anaknya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini dikasih budak sama bapaknya, yang bisa bekerja, bisa punya penghasilan buat dia. Ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, lihat nih jamaah, antara bapak sama ibu ada kesepakatan, kesepemahaman dalam mendidik anak. Si Bashir mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat anakku ini, tapi ibunya nggak mau. Berarti ada bentrok dalam rumah ini. Ibunya baru mau kalau engkau jadi saksi. Subhanallah jemaah. Lalu Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kamu kasih? Enggak, Rasulullah SAW. Lihat jemaah, sang ibu nggak mau berantem panjang sama suaminya. Dia berikin suaminya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau melakukan tindakan macam-macam ngomong, sudahlah mas, coba berangkat ke Ustadz Fulan. Kalau Ustadz bilang iya, anak iya. Ngomongnya seperti itu.
Kadangkala suami ini nggak percaya sama istrinya. Kamu tahu apalah. Sama juga, ada istri kalau dikasih nasihat sama suaminya, aduh bang, kayak ustadz aja engkau. Nggak mau juga dia jamaah, karena ini. Maka gimana solusinya? Suruh berangkat ke ustadz. Nih ibunya Nu'man, masya Allah pinter. Dia cerdas sekali, nggak mau ribut sama suaminya. Dia katakan, kau berangkat ke Nabi SAW. Coba tanya sama Nabi. Kalau Nabi jadi saksi, aku mau. Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu engkau kasih? Enggak. Kalau gitu jangan. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Kalau bicara ciuman, tolong orang tua kalau mencium anaknya satu dan dilihat oleh anak yang lain, semuanya panggil cium semuanya. Jangan sampai itu anak melihat antum hanya mencium satu anak. Kadang-kadang kan orang tua, ya Allah lagi rindu sama tuh anak, dia ciumin, tapi ada satu yang bandel, antum malas nyium dia. Cium juga supaya dia merasakan dia dicintai. Mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita samakan di antara anak-anak kita. Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama? Ya jangan disalahkan. Ini kan masalahnya, bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama. Ketika ribut, yang besar selalu salah. Enggak. Kita bicara tadi dialog, dengerin. Ini apa masalahnya? Kadang-kadang tuh ada anak kecil jamaah selalu ribut jamaah. Apa istilahnya? Perang-perangan, pukul-pukulan dia. Ketika dia sudah mulai besar, kasih tahu anaknya, nak, kalau mau main di luar sana, nggak apa-apa main di sana, tapi jangan di sini. Ruang mana di kamar nggak boleh lagi, di sini bolehnya. Ayah jadi ngelihat. Mungkin di situ sebagai solusi supaya ngelihat sebenarnya siapa sih yang salah. Kadangkala orang tua ini nyalahkan yang besar. Sejatinya yang salah yang kecil yang suka godain orang tuh, yang suka godain kakaknya. Maka tolong jadilah orang yang adil. Di sini di dalam Islam itu ketika ada orang yang berantem, kita diperintahkan untuk mendengar dari kedua belah pihak sehingga kita bisa menentukan sikap. Apa anak usia di bawah 5 tahun laki-laki tidak boleh diajak ke masjid saat maghrib? Tergantung kondisi anaknya jemaah. Jadi kalau bicara umur, ada anak yang umurnya sudah cukup tapi masih ganggu orang lain. Tapi ada anak yang umurnya masya Allah. Anak itu kadang-kadang kalau ngelihat ada anaknya mahasiswa ya, datang ke masjid, umur mungkin 4 tahun, nggak kemana-mana aja mah. Dia hanya di kaki bapaknya aja, masya Allah. Tapi ada anak masya Allah, umur 5 tahun, 6 tahun sampai ke mimbar, kacamatanya siapa diambil, gue lari ke sana. Ini orang sholat, ya Allah kacamataku, astagfirullah. Nah, artinya nggak bisa disamakan. Makanya kalau bawa anak ke masjid dicoba. Oh dilihat, oh nggak bisa. Ngomong sama ibunya, afwan anaknya belum bisa dibawa ke masjid. Tapi ada yang bisa. Dan orang tua pun harus sabar. Kalau bawa anak itu cari tempat yang tidak mengganggu, di pojokan umpamanya ya. Cari tempat, maka ya datangnya jangan telat. Orang tua kalau bawa anak kecil datangnya jangan telat, datang duluan. Taruh di pojokan sudah dia. Di situ dia bisa melihat bapaknya lagi sholat sunnah, anaknya ngapain. Sehingga itu bisa menjadi alat untuk mengetahui apakah anaknya sudah waktunya ke masjid atau belum jemaah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara adab menasihati anak agar anak merasa dicinta dan nasihat tersebut tidak menyakiti. Tadi kau ngasih nasihat anak jangan teriak-teriak, jangan marah. Karena kalau orang marah tidak bisa mengontrol ucapannya. Dia mau ngomong apa itu, yang terjadi hanya emosi, matanya merah, suaranya keras, dan dia berpikir anaknya akan mendengarkan. Dia nakut-nakutin anaknya. Wow. Nggak kayak gitu. Nasihat cari waktu duduk sama anaknya ya. Masya Allah, Masya Allah. Anak pernah kasih tahu sama ibu anak, Syafiq, kalau mau mukul anaknya jangan pakai tangan. Anak kasih nasihat sama ibu anak. Terus kalau mau mukul anaknya tolong masukin kamar anaknya, kunci, ngobrol sama anaknya, kasih nasihat. Ternyata abah anak dulu kalau marah sama anak memang anak dikunciin pintu.
Ana pernah dipukul sama abah itu, ya namanya anak-anak lah jamaah, anak SD. Kita dipukul sama sapu lidi itu jamaah. Setelah dipukul, ibu ana yang ngasih minyak. Jadi ya dengerin ayah ya, artinya didukung ayahnya itu. Didukung. Ketika ayah marah jangan mengatakan, iya kamu sabar ya dipukul ayahnya. Jangan bilang sabar, berarti ibunya nggak dukung bapaknya. Bukan sabar, dengerin ayah. Ayah itu cinta sama engkau. Ayah itu ingin engkau itu baik. Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat engkau nak. Jadi ketika ngasih nasihat anak, dimasukin ke kamar. Kalau memang harus dipukul, tapi usahakan tidak memukul anaknya. Sampai kapan orang tua menasihatin anaknya? Apakah sampai berkeluarga? Bagaimana adab menasihatnya? Sampai berkeluarga, sampai punya cucu, kalau masih anak kasih nasihat. Kita itu melihat orang lain, bukan anak kita. Melihat orang lain nggak sholat. Kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Gimana anak kita sendiri? Jadi jangan berpikir ketika anak itu memang ketika dia berkeluarga, ya sudah dia akan sibuk dengan keluarganya. Nggak seperti dulu di rumah kita melihat selalu. Tapi kalau kita mendengar anak itu melakukan suatu kemungkaran, maka kita jangan mengatakan udah besar kok Ustaz, bukan tanggung jawab anak. Engkau tetap bapaknya sampai kapanpun. Maka ketika melihat kemungkaran tetap ngasih nasihat sama anaknya. Kalau bicara adab, ya adabnya jangan di depan orang ya. Dipanggil anaknya berduaan tadi, dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan terakhir jamaah. Bagaimana apabila orang tua kita tidak peduli dengan anak-anak kandungnya? Karena ibu tirinya mengguna-gunai orang tua hingga tidak peduli pada anaknya. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Masya Allah, ini curhatan seorang anak jemaah. Iya, itu terjadi. Ada. Apa tugas anak? Baca Al-Baqarah di rumahnya. Ini dalam rangka kalau memang tahu sang ayah dipengaruhin sama ibu tirinya, baca Al-Baqarah dan berusaha berbuat baik kepada ibu tirinya. Kenapa Anda selalu katakan itu? Manusia ini bahan dasarnya baik dari tanah manusia itu. Mudah dibentuk. Tidak seperti api yang sulit untuk dikontrol. Antum kalau ngelihat kebakaran hutan itu kemana-mana. Tanah ini bisa dikontrol. Mau dibuat apa? Allah Azza wa Jal menyuruh kita menghadapi orang yang jahat sama kita dengan membalas kejahatan dia dengan kebaikan. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia, dengan engkau terus berbuat baik, bisa berubah jadi persahabatan yang indah. Maka ini salah satu cara. Dengan engkau tadi membaca Al-Baqarah, ya, meruqyah ayah, kemudian berusaha berbuat baik sama ibu tiri, supaya ibu tiri diibukan sama engkau. Mudah-mudahan ibu jadi berhenti melakukan guna-guna tadi, ya, sambil terus berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik sama orang tuanya. Mungkin anak juga perlu kirim surat sama ayahnya. Namun orang kalau diguna-guna memang kayak orang bodoh. Dia tidak bisa menentukan sikap. Kesian. Maka obatnya tadi ruqyah salah satunya. Dan kalau bisa diajak ayahnya untuk baca zikir pagi dan petang. Semoga Allah selamatkan dari bala tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.